Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube PBSI 2018. Video kali ini saya akan membahas tentang podcastku, aset kekayaanku. Di antara kamu sudah tidak asing lagi dengan apa itu podcast, ya kan? Nah, di era yang sudah serba digital saat ini, banyak sekali podcast-podcast yang bermunculan dengan beragam topik yang dibicarakan. Maka dari itu, yuk intip cara mendapatkan uang dari podcast sebagai solusi kerja di rumah. Hobimu ngoceh non-stop? Ada baiknya loh, kamu mencoba menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Misalnya, membuat podcast selama lagi di rumah aja. Yuk intip cara mendapatkan uang dari podcast sebagai penyalur hobi ngoceh kamu. Meski teknologi visual semakin maju, tak dipungkiri masih banyak yang gemar mendengarkan rekaman suara seperti podcast. Hal ini yang kemudian membuat beberapa orang berlomba-lomba membuat konten yang menarik. Sebagai salah satu cara mendapatkan uang dengan cara membuat konten podcast, selain menguntungkan, ini sangat mudah dilakukan karena dapat dikerjakan di rumah. Yuk, siapa yang biasanya di rumah aja bisa nih dicoba cara mendapatkan uang di rumah saja. Apa itu podcast? Podcast adalah gabungan kata dari iPod dan broadcast. Istilah ini merujuk pada konten berbentuk audio digital yang disebarkan lewat internet secara berseri. Karena bentuknya konten digital, kamu bisa mendengarkannya kapanpun dan dimanapun meski tidak relevan. Isi kontennya beragam, tergantung tema yang dipilih pembuatnya. Beragam ini membuat konten podcast dapat masuk ke kalangan manapun. Nah, cara mendapatkan uang dari podcast yang pertama yaitu hobi ngoceh. Ayo, siapa pendengar setia channel YouTube PBSI 2018 yang hobinya ngoceh nih? Mimin juga suka ngoceh, tapi ngocehnya bermanfaat ya. Nah, syarat utama untuk menjadi podcaster adalah kamu harus gemar berbicara. Akan tetapi, lebih baik lagi jika kamu gemar berbagi cerita tentang pengalaman hidupmu. Ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk konten podcast yang kamu buat. Bentuknya yang hanya berupa audio dapat minimalisir rasa grogi dan salah tingkah yang mungkin muncul jika membuat vlog. Sebab kamu hanya akan berhadapan dengan mikrofon, tidak ada alat rekam visual seperti kamera. Yang kedua, membuat skrip yang menarik. Meski begitu, hobi ngoceh saja ternyata tidak cukup untuk menjamin kesuksesanmu sebagai podcaster. Kamu juga harus pandai memilih isu atau gagasan dan merubahnya menjadi skrip sebelum rekaman dimulai. Hal terpenting adalah mencatat gagasan utama pada setiap cerita, agar apa yang kamu sampaikan mengalir dengan baik dan terstruktur, tidak merambat kemana-mana dan membuat durasi podcast terlalu lama. Yang ketiga, membuat konten podcast yang baik. Jika channel yang kamu miliki sudah kokoh, pendengar pun akan datang dengan sendirinya. Kokoh atau tidaknya channel dapat dilihat dari ciri konten yang khas, followers yang stabil, serta pendengar yang loyal. Jurus jitu untuk mendapatkan semuanya adalah konsisten membuat konten yang berkualitas. Adapun cara membuat konten yang sering didengar orang, pertama seputar industri kreatif, yang kedua seperti wawancara bersama podcaster lain, yang ketiga belajar skill atau hobi baru, terus tentang obrolan santai bersama seseorang atau kelompok, tentang balada mahasiswa, dan masih banyak lagi. Yang keempat, kenali pasarmu. Nah,
Jika masih bingung menentukan konten, maka putuskan terlebih dahulu pasar yang ingin kamu jangkau. Ini meliputi umur, gender, tingkat finansial, dan lainnya. Setelah menemukan lingkup pasar, barulah kamu bisa menentukan konten-konten apa saja yang kira-kira menarik untuk mereka. Yang terakhir, sumber uang podcast. Jika kamu bertanya, apakah podcast bisa menghasilkan uang? Jawabannya, tentu saja bisa. Hanya saja tidak seperti YouTube. Belum ada fitur yang memasang AdSense. Maka, sumber penghasilannya pun berbeda, yakni meliputi adlibs seperti iklan yang dibuat dengan cara menulis skripnya terlebih dahulu, kemudian dibacakan oleh podcaster secara berlangsung. Yang kedua seperti sponsor. Ini berlaku jika kamu memang membuat konten berdasarkan persetujuan dengan klien yang memberi sponsor. Dan yang ketiga, donasi dari pendengar. Kalau isi podcastmu bagus, pendengar tidak akan ragu memberikan donasi untukmu sebagai bentuk dukungan agar terus berkarya. Nah, itu dia cara-cara mendapatkan uang dari podcast. Semoga bermanfaat informasinya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama channel YouTube PBSI 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STKIP PGRI Ponorogo, salam literasi.